Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan untuk kelas karyawan mungkin saat ini tutorial ini pada malam atau sore hari mungkin ya. Dan seperti biasa, puji dan syukur kita sama-sama panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama berkumpul dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah manajemen perbankan. Mudah-mudahan pada pembelajaran hari ini kita mendapatkan selalu kesehatan serta kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu, khususnya mata kuliah manajemen perbankan ini ya. Nah, tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'innya serta seluruh umatnya yang selalu taat terhadap ajaran beliau yang mudah-mudahan termasuk kita di antaranya ya. Dan pada kesempatan hari ini kita melanjutkan proses pembelajaran pada mata kuliah atau bahasa sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah menyimak tentang kegiatan perbankan ya. Sebentar, maaf kita besarkan dulu slide. Nah, ini. Pada kegiatan kemarin kita sudah membahas tentang kegiatan bank, dan yang kemarin banyak dibahas tentang kegiatan yang pertama yaitu funding, proses penghimpunan atau pengumpulan dana yang diadakan melalui berbagai produk ya, baik itu produk simpanan, deposito maupun giro, yang biasa kemarin disebut dengan funding dari masyarakatnya. Nah, produk-produk tadi beragam dengan karakteristik baik bauran produk, lini produk maupun kedalaman produknya masing-masing memiliki kelebihan. Jika masyarakat bisa memilih dan menentukan berbagai kelebihan dan manfaat yang menurut mereka bisa menjadi pilihan. Nah, sehingga proses inilah yang harus dipikirkan kemarin oleh pihak manajemen bank, karena persaingan dengan kompetitor yang semakin ketat dan banyak ini memungkinkan dan mewajibkan pihak manajemen bank itu harus berpikir keras tentang manajemen pemasaran dari sisi produknya. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan tentang kegiatan yang kedua, ya, di mana kegiatan yang kedua ini merupakan lending dana ya, atau kemarin Anda menyebut dengan bagian kredit ya, bagian kredit di proses penyaluran dana ya, proses menyalurkan dana. Ini mohon maaf ya, ini khawatir nggak berjalan slide-nya. Nah, untuk proses penyaluran dana, ini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Nah, di sini lagi-lagi berkaitan dengan yang namanya manajemen
pemasaran ya, di mana dalam manajemen pemasaran marketing mix itu terdiri dari 4 ya, bahkan ada yang bilang 7. Kita ambil yang 4 P itu jadi produk, pricing, promotion, and pledge. Nah, dari sisi produk itu memiliki kedalaman, kemudian lini produk. Dari bauran produk ini berbagai macam ya, variannya. Ada yang namanya kredit investasi. Nah, jadi dalam produk-produk untuk proses penyaluran dana atau kredit kepada masyarakat ada beragam jenisnya. Kredit yang pertama ada kredit investasi. Nah, kredit investasi ini merupakan kredit yang diberikan kepada investor untuk investasi yang penggunaannya jangka panjang. Nah, biasanya kalau kita melihat dalam implementasinya ya, ciri-ciri kredit yang sifatnya investasi selain untuk investasi penggunaan jangka panjang, kalau untuk masyarakat itu sifatnya itu lebih kepada investasi ya. Nah, seperti kepemilikan rumah itu termasuk dalam kategori investasi, sehingga proses jangka waktu angsurannya itu terbilang panjang ya, biasanya antara 8 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan ada yang sampai 20 tahun. Karena karakteristiknya investasi. Nah, untuk penggunaan dana terhadap produk kredit penyaluran dana investasi, tentu saja kita harus memperhitungkan sumber dana. Artinya apa? Penggunaan kredit untuk peruntukan kredit investasi karena jangka waktunya panjang, ya bisa 8 tadi sampai 20 tahun, artinya kita memberikan kredit dalam bentuk produk investasi karena jangka waktunya panjang, maka proses risiko dan pengembaliannya itu terbilang panjang dan berisiko besar. Ya. Sementara kalau kita memadukan sumber dana yang digunakan untuk menyalurkan kepada kredit investasi, kita sumbernya dari hasil funding tadi ya, yang dari simpanan, dan sifat funding simpanannya itu tidak jelas, artinya tidak jelas itu pengambilannya bisa diambil sewaktu-waktu, sementara kita menggunakan ke investasi itu sangat rawan. Gitu. Jadi untuk kredit investasi, membiayai kredit atau penyaluran dana yang dengan karakteristik produk kredit investasi, karena salah satu karakteristik investasi itu jangka waktunya panjang dan itu akan berisiko baik dalam pengembalian yang jangka waktunya lama maupun risiko dalam kemacetan pun akan sangat memungkinkan karena waktunya panjang, maka manajemen bank, Anda sebagai pegawai di bank, apalagi sebagai manajer, itu harus memikirkan bahwa sumber penggunaan kredit jangka panjang ini atau investasi ini jangan menggunakan sumber funding dari simpanan yang relatif kita tidak ketahui pengambilannya. Produk simpanan, funding, dana yang kita tidak atau susah kita prediksi pengambilannya itu seperti simpanan-simpanan biasa. Ya. Jadi kalau di BRI itu seperti simpanan Britama, misalkan, kemudian Simpedes yang tidak memiliki program-program tertentu itu kita susah kan, karena pada saat ada nasabah masyarakat yang menyimpan dananya di kita, mempercayai di kita misalkan 10 miliar ya, kemudian kita salurkan penyaluran dananya kepada produk yang karakteristiknya investasi dengan jangka waktu pengembalian yang luar biasa lama, 8-20 tahun, sementara kita tidak pernah tahu yang tadi nyimpen tabungan yang 10M tadi, mengambilnya itu kan bisa 1 bulan, 2 bulan. Nah, sementara dana sudah kita putar di penyaluran dana dalam sisi kredit investasi. Artinya apa?
kita sudah memahami bahwa kredit investasi ini merupakan kredit yang diberikan kepada investor yang salah satu ciri karakteristiknya itu adalah dari sisi jangka waktu yang pasti lama. Karena namanya juga investasi. Biasanya ada penambahan nilai sih dari investasi itu, walaupun lama ada. Tetapi kan kita juga harus memikirkan sumber pembiayaan untuk kredit investasi ini tidak boleh atau terlalu rawan jika kita menggunakan dari hasil funding dana yang sifatnya tidak jelas. Tidak jelas di sini bukan berarti ilegal, tetapi kita susah memprediksi pengambilannya seperti ilustrasi simpanan tadi. Jadi jika ada masyarakat yang nyimpen 10 miliar misalkan di simpanan yang biasa, tadi kan kita susah memprediksinya. Nah, jadi jangan terlalu berani sumber dana funding dari simpanan yang tadi dimaksud kita gunakan kepada penyaluran dana kepada masyarakat pada produk investasi. Karena bisa saja kan orang hari ini nabung 2 juta saja, itu jangan-jangan tidak nunggu tahun depan, bulan depan, mungkin siangnya aja udah diambil lagi. Gitu. Kalau dulu kan mungkin malu ya, paginya nabung, siangnya ngambil. Karena pengambilan harus selalu mesti datang ke bank. Hari ini kan Anda hari ini, detik ini, jam ini nabung, begitu keluar Anda ambil lagi, bukan berarti harus datang lagi ke bank kan. Anda bisa menggunakan fasilitas jasa yang dimiliki oleh bank. Seperti halnya misalkan Anda menggunakan mobile banking atau SMS banking atau misalkan sekedar untuk menambah transfer kepada e-wallet misalkan atau OVO atau GoPay. Artinya apa? Berarti penyimpanan Anda 1 menit yang lalu itu ya 2 juta, 1 menit kemudian sudah diambil kembali. Nah, pengambilannya bisa diambil bukan berarti diambil secara tunai, tapi dia memindahkan baik itu transfer maupun penambahan deposit ke e-wallet atau GoPay yang dia miliki. Berarti kalau begitu dana hasil funding yang 1 menit yang lalu dia nabung di bank kita, buat kita ini hanya lewat saja. Gitu. Jadi tidak ada hasil pengendapan yang bisa kita gunakan dalam proses penyaluran dana. Sementara kan bank itu memiliki keuntungan dari penyaluran dana. Gitu. Cuma karena dalam penyaluran dana butuh dana yang besar, baik itu untuk kredit investasi, kredit modal kerja, perdagangan, dan lain sebagainya, maka bank merasa perlu untuk menghimpun dana juga dari masyarakat dalam bentuk produk-produk kayak simpanan, giro, maupun deposito. Jadi kita kembali lagi kepada kredit investasi. Cuma ada beberapa keuntungan dari kredit investasi. Kredit investasi seperti yang kita lumrah aja ya, termasuk kategori kredit investasi itu kepemilikan rumah misalnya ya. Nah, apa keuntungannya? Keuntungannya adalah jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebut saja terjadi kemacetan ya, maka nilai dari investasi itu bertahan. Misalkan begini, ada kredit investasi pengambilan rumah, harganya 300 juta. Dia kan nyicil tuh, sampai ke pertengahan kan tinggal setengahnya ya, sama bunganya. Kemudian dia nggak kuat. Nah, eksekusi nilai barang jaminannya itu yang sifatnya investasi kan semakin naik. Nah, biasanya di kepemilikan rumah itu harganya semakin naik, terutama harga tanahnya sebenarnya. Karena kalau harga bangunannya sebenarnya menurun. Kenapa? Karena kan ada penyusutan. Karena 1 tahun yang lalu dengan 1 tahun atau 5 tahun kemudian, ya selama proses cicilan itu berlangsung, bangunannya mungkin sudah agak rapuh, nah, mungkin juga masih bagus, bahkan lebih bagus diperbaiki. Intinya walaupun masih sudah rapuh, tapi nilai jaminan atau yang menjadi objek kredit investasi tadi, yaitu kepemilikan rumah, masih bertahan dengan
kuat gitu. Kenapa? Karena si harga tanahnya itu yang bisa dikatakan sebagai investasi, dan harganya itu tidak akan menurun ya. Semakin ke sini kan harga tanah semakin meningkat dikarenakan demand permintaan orang yang butuh tanah untuk pembangunan rumah semakin banyak karena manusia di bumi ini mungkin semakin banyak, sementara tanah di muka bumi ini tidak bertambah, bahkan cenderung berkurang diakibatkan karena ada, kalau tanah yang di wilayah pesisir pantai kan terjadi abrasi, bahkan air laut mulai menggenangi ke sedikitnya ke daratan. Berarti itu kan beberapa meter persegi itu sudah habis sama air tuh. Kemudian juga di beberapa wilayah juga terjadi longsoran-longsoran yang memang sudah tidak bisa lagi digunakan untuk pembangunan rumah. Jadi seolah-olah semakin sempit, sehingga dalam ilmu mikro kalau demand banyak, supply sedikit, maka potensi harga akan naik. Nah, begitupun yang terjadi pada tanah. Sebenarnya tanah mungkin tidak berkurang ya, sebut saja tadi kasus air yang terjadi abrasi itu tidak terjadi lah gitu. Jadi tanah di muka bumi ini tetap tetap butuh, artinya supply-nya tetap kan. Tapi karena demand-nya semakin banyak, manusia di muka bumi ini semakin banyak, maka eh, demand banyak, supply tetap, tetap saja akan terjadi potensi harga yang naik. Nah, itu kan dasarnya di ilmu pro ya di semester 1. Nah, begitupun yang terjadi di hari ini di realnya. Harga tanah kan setiap tahun itu meningkat terus. Ya. Makanya kenapa kepemilikan rumah dalam kredit bank itu termasuk kategori investasi, ya, sehingga eh, kalau sudah katakanlah masuk dalam kategori kredit investasi dikarenakan ada nilai, kalau investasi kan ada nilai yang kemungkinan besar bertambah ya. Nah, kenapa kepemilikan rumah masuk dalam investasi? Karena tanahnya itu akan semakin tinggi. Dan jika sudah masuk dalam karakteristik investasi, maka proses pe, apa itu proses jangka waktu angsurannya, kepemilikannya itu boleh lama, biasanya 8, di atas 8 tahun ya. Karena kalau investasi memberikan jangka waktu 3 tahun itu bukan karakter investasi. Mungkin masuk ke dalam kredit yang lainnya nanti ya, ada modal kerja, ada eh, apa lagi ya, perdagangan, kemudian pertanian, industri, kemudian juga jasa dan lainnya ya, banyak ya. Direkapitulasi dalam kredit itu banyak. Nanti direkap berapa target rencana rekapitulasi kredit untuk investasi berapa miliar, untuk modal kerja berapa miliar. Tentu saja itu bagian dari manajemen lending ya, ada perencanaan kredit gitu. Jadi berbagai produk baik investasi maupun modal kerja perdagangan itu ada perencanaannya. Biasanya memang investasi itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau bulan ini bank Anda punya target kredit 100 miliar misalkan, biasanya hanya maksimal 10% untuk pembiayaan investasi. Dan kalau saya melihat ya di rekapitulasi pembiayaan kredit, itu bank itu hampir 50 dan 60% itu menyenangi rekapitulasinya itu kepada perencanaannya itu kepada pembiayaan kredit modal kerja, perdagangan, industri. Nah, itu yang diperbanyak. Kenapa? Hal ini wajar karena karakteristik untuk modal kerja, kemudian perdagangan itu di bawah 3 tahun. Artinya returnnya, perputarannya, kalau istilah orang dagang di kampung itu ngagolang ke nanang, memutarnya itu lebih cepat, returnnya itu lebih cepat gitu ya. Berbeda dengan investasi kan, dia baru 15 tahun satu putaran tuh baru bisa kita memutar gitu. Ya walaupun dari angsuran pertama karena angsuran kredit investasi juga banyak, kalau disatuin bisa diberikan kepada nasabah kredit yang lainnya juga. Nah, karena modal kredit modal kerja perdagangan itu lebih cepat dan perputaran lebih cepat,
sehingga resikonya lebih kecil, kemudian dari sisi keuntungan lebih banyak karena perputaran, resiko lebih kecil, maka presentasi rekapitulasi dalam manajemen, dalam hal ini fungsi perencanaan kredit, kalau Anda lihat itu lebih banyak ke kredit modal kerja ketimbang ke investasi. Nah, jika Anda ingin lebih jelas dan detail, coba unduh ya searching rekapitulasi kredit bank mana saja. Nah, cuma yang muncul itu sudah realisasi, sudah real gitu ya, udah artinya apa yang terjadi memang itu pelaporan rekapitulasinya. Dan sebelum itu real, memang mereka itu punya planningnya juga memang seperti itu. Kenapa? Karena mereka menginginkan laba yang optimal. Nah, sementara laba paling optimal itu ya memang ya walaupun mengabaikan kemacetan ya, artinya harapannya itu memang dari modal kerja, perdagangan, industri dan lain sebagainya ya, yang sifatnya eh, resikonya lebih kecil, keuntungannya lebih besar, perputarannya, returnnya juga lebih cepat gitu, ketimbang investasi. Terus kenapa atau mereka main di investasi? Karena produk itu ibarat begini, Anda itu punya warung. Emang di warung Anda yang laku keras itu adalah beras, telur, terigu. Tapi Anda juga perlu mengadakan semacam kebutuhan obat-obatan. Walaupun kebutuhan obat-obatan tidak tiap hari ada yang membeli, tapi itu untuk meramaikan bahwa produk yang dimiliki oleh usaha Anda itu cukup variasinya lengkap. Nah, di perbankan juga sama. Jadi investasi juga harus ada karena nasabah masyarakat yang datang ke bank Anda itu kan tidak semuanya untuk modal kerja, punya usaha. Misalnya saja dia juga ingin kepemilikan rumah. Nah, jadi tidak mentang-mentang modal kerja perdagangan itu karena resikonya kecil, perputarannya cepat, keuntungannya banyak, kemudian kita main hanya di satu itu. Tidak, kita pun harus melengkapi produk-produk lain supaya apa yang diminta oleh nasabah atau masyarakat atau nasabah bank kita ini semua ada gitu walaupun presentasinya kita batasi. Artinya kalau di warung tadi kan dagang obat-obatan juga tidak terlalu banyak berbeda dengan telur beras yang memang dominan dan laku di situ. Jadi hanya untuk melengkapi aja. Dan memang salah satu caranya begini. Jadi nasabah yang hari ini melakukan kredit modal kerja juga, sewaktu-waktu kan dia juga bisa aja ada kebutuhan untuk kepemilikan investasi. Seperti misalkan dia investasi rumah, investasi toko, investasi ruko, dan lain sebagainya. Ya supaya dia nggak keluar dari bank kita karena dia juga pernah memanfaatkan kredit modal kerja, ya kita juga fasilitasi dengan adanya produk itu. Gitu. Sebenarnya kalau secara bisnis dia mending spesifik aja di kredit modal kerja ya, tetapi ya tadi itu. Jadi kalau dagang itu kita spesifik aja di dagang beras dan telur, emang yang lakunya itu. Tapi kan sayang juga karena orang beli beras waktu-waktu juga dia mungkin pernah sakit, pernah apa atau anggota keluarganya sehingga supaya tidak pindah ke warung lainnya gitu ya. Jadi di situ juga dilengkapi. Nah, begitupun dengan produk yang ada di eh, perusahaan jasa seperti perbankan ini gitu ya. Jadi ini penjelasan pertama bahwa produk dalam menyalurkan dana kepada masyarakat itu salah satunya adalah kredit investasi. Nanti kredit investasi juga punya kedalaman dan lini produk lagi. Artinya ada kredit investasi untuk investasi-investasi pertambangan misalkan. Kemudian investasi-investasi migas, kemudian investasi pemilikan rumah. Jadi ada indikator lagi gitu. Jadi dia dia apa ya istilahnya dia bagi-bagi lagi gitu. Sehingga nanti di neracanya perbankan tadi itu akun di Aktiva ya, di Aktiva lancar ya, di bawah kas, bank dan lain-lain itu muncul yang namanya kredit. Nah, kredit investasi dan di bawahnya kredit investasi itu ada anak-anaknya lagi. Tapi ada juga yang menyamaratakan mau kredit kepemilikan rumah, mau kredit investasi pertambangan,
mau kredit investasi migas, semua ada di akun atau perkiraan kredit investasi. Itu sah-sah saja gitu ya. Mungkin dia punya analisis, untuk menganalisisnya itu punya rekapitulasi yang manual, bisa dalam bentuk Excel maupun dalam bentuk Word ya gitu. Cuma memang supaya lebih lengkap ya memang harusnya masuk di software di neraca tadi ya gitu. Walaupun memang pada saat mau ngeprint tiap bulan ada neraca harian ya, ada neraca mingguan, ada neraca bulanan, ada neraca skontro, ada neraca komparatif nanti itu ya. Itu karena akunnya semakin banyak, maka setiap bulan laporan atau setiap hari laporan yang di printnya itu pasti semakin banyak gitu ya. Jadi satu print neraca saja, misalnya neraca harian atau neraca kontrol atau neraca komparatif, itu bisa sampai puluhan lembar gitu. Karena produknya banyak kan tadi. Kredit aja, kredit investasi saja, ada kredit investasi kepemilikan rumah, ada kredit investasi pertambangan, ada kredit investasi migas dan lain sebagainya. Karena emang lebih lengkap sih di spesifikasi. Kelebihannya detail seperti itu nanti dalam analisis ya si pimpinan itu dalam menganalisis itu lebih punya informasi yang gamblang dan lengkap gitu. Sehingga problem solving yang dibaca dalam analisis tadi ya bisa diproses, dianalisis untuk dicari solusi. Nah, nanti akan muncullah decision maker kedah kumaha ieu lamun jadi kieu. Berbeda kalau semua kredit diinvestasi disatuin, baik kredit investasi kepemilikan rumah, pertambangan maupun yang lainnya. Kita tidak pernah tahu bahwa kredit investasi sejumlah 500 miliar itu sebetulnya hampir 480 miliar dari kepemilikan rumah, hanya sekian puluh miliar dari tambang. Jadi prosentasi mana yang besarnya tidak ketahuan gitu, tidak detail karena semua produk sub dari kredit investasi disatuin di situ. Jadi memang lebih bagusnya pembagiannya itu detail ya gitu, supaya menentukan informasinya itu kredit investasi 500 miliar itu ternyata support dari investasi kepemilikan rumah 400 miliar misalkan, 30 miliar dari investasi pertambangan, 70 miliar dari investasi migas misalkan, kalau memang kredit investasi itu terbagi dari sub 3 tadi, yaitu hanya misalnya ya, dalam realisasinya bisa lebih, bisa kurang, bisa juga ada yang disatuin. Itu kredit investasi dengan berbagai karakteristik, kelebihan maupun ada kekurangan. Kekurangannya tadi ya, yaitu jangka waktu pengembaliannya lama, sehingga kita return memutar uang yang kita miliki itu cenderung lama ya. Dan kredit investasi tidak boleh kita menggunakan hasil penghimpunan dana dari simpanan yang pengambilannya tidak begitu jelas, gitu ya. Kalau deposito jelas, misalnya 1 tahun, 3 tahun, nah kita bisa aduin ke kredit investasi masih wajar karena kita bisa tahu dan bisa paham pengembaliannya kapan kan. Makanya kenapa deposito kalau diambil tidak sesuai yang waktu yang ditetapkan itu kena penalti, karena itu mengganggu. Jadi dia itu sudah paham bahwa deposito Anda itu 1 tahun. Kemudian mereka di manajemen memadukan kredit ke lendingnya gitu ya, ke manajemen lendingnya ke dalam bentuk kredit yang juga sama-sama 1 tahun gitu. Nah sementara sudah bagus, yang deposito tadi ngambil sebelum waktunya, maka kena penalti karena mengganggu proses cash flow yang sudah mereka buatkan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau diomongin kan versi nasabah, kenapa saya harus dapat penalti? Uang-uang saya, yang deposito saya, running salah waktu, kenapa harus dipenalti? Nah sebenarnya di pola pikir nasabah ada benernya, tapi ada beberapa yang ada di pola pikir nasabah yang belum paham. Dijelaskanlah bahwa memang mengganggu, saya sudah memadukan dengan bla 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 dan ibu mengganggu cash flow kami, sehingga paham gitu ya. Tetapi penalti tadi tidak diambil dari pokok jumlah depositonya, tapi diambil sekian persen dari
eh, bunga yang diterima bulan ini gitu. Jadi tidak besar. Gitu. Jadi kalau bunganya deposito bulan ini 1 juta, 20% tuh berarti 200 dari bunga 2 juta. Kalau deposito 100 juta yang depositonya tidak kena penalti karena itu uang utuh. Jadi yang dipenalti itu dari profit yang didapat saja dan yang didapat pada bulan ini karena yang bulan kemarin itu sudah utuh terrealisasi dan terinvestasikan. Itulah kurang lebih ya. Ini harus hati-hati juga ada dan kredit investasi biasanya dilakukan kalau yang saya rasakan ya itu karena selain tadi ada dana-dana yang memang fundingnya lama, misalkan dari deposito, kemudian juga biasanya investasi itu digunakan dari sumber dana. Funding dananya itu yang sifatnya lama, misalkan seperti dana hasil cadangan-cadangan, kemudian dari sumber dana hasil eh, penanaman saham para pemegang saham gitu, owner kan kalau mereka pemegang saham menempatkan dananya itu tidak bisa besok diambil, bulan depan diambil, tidak, karena mereka pemegang pemiliknya, ownernya, pemegang saham. Nah, jika sumber dananya dari para pemegang saham karena tidak bisa diambil seperti halnya hasil funding kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, maka yang dari para pemegang saham itu cenderung bisa lama pengendapannya. Maka itu boleh digunakan untuk kredit investasi tadi ya gitu. Jadi kalaupun kredit investasi nanti returnnya panjang, kita tidak terlalu dihadapkan dengan kewajiban likuiditas kepada masyarakat yang diperoleh dari funding dalam bentuk produk simpanan. Sekali lagi, kredit investasi dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya kita harus waspadai. Kekurangannya yang kayak tadi ya, karena risiko besar, karena jangka waktu yang panjang, maka kita harus meminimalisir sehingga sumber penggunaan untuk kredit investasi tidak boleh diberikan yang sumber dananya dari proses funding dari masyarakat yang sifatnya simpanan. Itu sangat berisiko besar ya. Kecuali simpanannya itu ada simpanan program, misalnya begini. Di Britama ini ada semacam program hadiah untuk jangka pengendapan 1 tahun gitu ya. Nah berarti kan orang karena ingin hadiah terundi, sementara itu harus saldo rata-rata bulanan selama 1 tahun, supaya poinnya banyak, mereka walaupun perlu menahan untuk tidak mengambil karena tergiur oleh program hadiah tadi. Nah, sehingga si pihak manajemen bank punya leluasa gitu agak lama ya selama program itu belum berakhir, maka dia bisa terus memutarkan karena di sisi lain ada nasabah yang tergiur dengan tadi dan kalaupun dia butuh mereka mempending untuk pengambilan gitu karena khawatir poin yang ada di program hadiahnya sedikit dan kemungkinan besar untuk mendapatkan hadiahnya semakin kecil sehingga walaupun perlu dia tidak mengambil. Dan strategi itu bagus buat bank sehingga bank bisa leluasa untuk menyalurkan dana kepada masyarakat kurang dari dana hasil funding program. Ya, jangan juga walaupun tenang dengan program itu, tapi jangan juga melebihi dari jangka waktu program karena pada saat program itu sudah diundikan, kemudian mau dapat mau tidak, biasanya nasabah tadi sudah pada ngambil kembali, gitu ya. Berma butuh di kamari-kamari kene, nah sekarang program hadiahnya sudah diundi, mungkin dia menang ataupun tidak, itu akan mengambil sesuai keperluan. Bahkan jika memang keperluannya banyak, ya mungkin diambil semua. Tapi kan programnya sudah beres. Nah, jangan sampai kredit itu juga melebihi dari hasil funding program jika penyaluran dana tadi diambil dari hasil funding masyarakat. Emang dana masyarakat itu kelebihannya itu agak murah. Agak murahnya kan bunga yang ngatur kita ya. Cuma kesulitannya tadi ya memprediksi kapan dia ngambil apalagi di zaman virtual seperti sekarang. Kalau zaman dulu kan jauh hari di depan kantor aja di parkiran sudah kelihatan ya antara dia mau ngambil atau mau nyimpennya. Kalau sekarang kan susah.
Karena apa? Pada saat tadi saya bilang 1 menit Anda nabung hari ini, 1 menit keluar, dana itu bisa diambil lagi melalui aplikasi yang ada di fasilitas jasa layanan bank tersebut, hanya sekedar di HP. Gitu. Jadi begitu Anda keluar bank lagi, Anda sudah transaksikan apa Anda penambahan deposit bisnis Anda di e-wallet ataupun di OPPO maupun di GoPay dan sebagainya, atau mungkin sekedar transfer kepada pihak-pihak mitra Anda atau bahkan transfer kepada rekening Anda satunya lagi di bank lain gitu. Dan semua itu bisa dilakukan dalam satu aplikasi yang ada di HP gitu. Sehingga kalau kita perhatikan ya di neraca softwarenya itu hari ini teller mentransaksikan simpanan Anda misalkan 10 juta. Nah, begitu si penabungnya keluar, Anda perhatikan juga di buku besarnya, di laporan simpanan, di situ yang 10 juta sudah keluar lagi 8 juta. Berarti pengendapan yang bisa diandalkan hanya 2 juta. Masih mending ambilnya 8 juta. Diambil semuanya 10 juta, 10 juta. Berarti dia ini nabung sebenarnya tidak ada kemanfaatan pengendapan yang bisa dilakukan oleh bank tadi untuk proses penyaluran dana dan bisa mendapatkan keuntungan dari proses penyaluran dana karena bank kan keuntungan utamanya dari penyaluran dana ya, sehingga tidak ada keuntungannya hanya 1 menit itu ramai transaksi aja gitu. Dan mungkin bank memfasilitasi jasa layanan kalau dia mau deposit ke e-wallet, ke OPPO, mungkin jasa ini terselesaikan, jasa layanan. Kemudian kalau dia mau transfer baik ke bank yang sama, beda cabang maupun ke bank lain, bank kita sudah memfasilitasi. Oleh karena itu, sangat wajar jika pada akhir bulan itu kita suka ada dibebani biaya administrasi. Nah, itu untuk jasa layanan tadi. Walaupun dalam proses pengambilannya saya kurang setuju. Jadi memanfaatkan atau tidak jasa e-banking, SMS banking, ATM, dan lain sebagainya, semua dipukul rata. Pasti per bulan ada biaya administrasi. Nah, yang rugi kan yang nggak pernah menggunakan e-banking, fasilitas-fasilitas itu tetap saja kan dipotong administrasinya per bulan itu ya beragam ya, berbeda bank, berbeda. Kemudian jika transfer antar bank itu sudah ada jasa transaksi ya, ada yang 6.500, termasuk juga kalau mau penambahan ke e-wallet, OPPO, dan GoPay dari bank yang tempat kita nabung itu ada jasa transaksi. Ada yang 6.500, ada kecuali kalau si e-walletnya sudah kerjasama dengan bank tersebut ya, bermitra. Kayak misalkan apa ya, BRI dengan OPPO dan GoPay itu tidak terlalu mahal, hanya 1.500. Bahkan ada yang 0 rupiah jasa transaksinya, karena mereka sudah kerjasama. Artinya mungkin bank tadi bermitra dengan aplikasi OPPO, GoPay supaya tidak menarik dananya. Mungkin mereka akan dapat fee presentasi aja dari bank jasanya, jadi diberi pendapatannya itu oleh bank gitu, kepada aplikasi yang mau kerjasama sama dia, dan keuntungan buat bank, jadi uang tetap beredar ada di bank itu walaupun di transfer ke OPPO, ke GoPay, tapi GoPay dan OPPO itu menempatkan rekeningnya ada di bank dia, sehingga uang walaupun terjadi transaksi kemana-mana sebetulnya uangnya tetap ada di bank mereka dan mereka bisa putar dengan leluasa dan menyalurkan dananya di masyarakat dalam bentuk kredit. Seperti itu ya. Nah, itu tadi kredit investasi ya. Tentu sangat banyak yang harus disampaikan untuk kredit investasi. Sampai menit ini juga masih kita di kredit investasi. Cuma jika kita terus berlama-lama, kita tidak maju-maju ini ke kredit modal kerja ya. Intinya kredit investasi itu salah satu karakteristiknya itu adalah bagi para investor. Nah, salah satunya tadi kepemilikan rumah, yaitu termasuk kategori investasi, karena sifat dari investasi penambahan nilainya kemungkinan ada, salah satunya di tanah, dan kemudian salah satu karakteristik investasi juga dari sisi
penggunaan jangka panjang ya, artinya dari proses cicilannya pun pasti akan lama karena sifatnya jangka panjang. Cuma bagi manajemen bank tadi kelemahannya itu kekurangannya karena jangka panjang maka risiko akan semakin besar ya, karena semakin panjang kita semakin tidak paham dengan keadaan ke depan gitu ya, gitu. Mungkin ada apa mungkin usahanya nasabah tadi menjadi tidak berjalan dengan baik atau lain sebagainya. Intinya semakin panjang maka risiko semakin panjang juga. Semakin sebentar maka semakin cepat itu risikonya semakin dari sisi risiko jangka waktunya. Seperti itu. Makanya mereka harus meminimalisir termasuk sumber penggunaan uang, termasuk jaminan yang harus diambil karena risikonya panjang, termasuk usaha yang dia miliki harus benar-benar, karena dalam jangka 10 tahun itu kan nggak sebentar ya, sehingga 5 tahun dia bisa fight untuk ngangsur, di usia di 6 tahun ternyata usahanya tidak baik sehingga dia kesulitan. Nah itu pun harus kita pikirkan. Atau mungkin kalau pekerja dia resign karena perusahaannya terjadi pilot, mereka juga terancam. Nah itu kita juga ada imbasnya. Jadi semakin panjang itu secara kasat mata risikonya juga akan semakin panjang. Walaupun kalau memang dari sisi nilai uang ya, kalau flat itu kan angsuran sekarang 1,5 juta. Dulu 10 tahun yang akan datang karena gaji mereka itu berubah naik ya, maka 1,5 juta itu menjadi sangat ringan bagi para nasabah. Itu pun menjadi bagian-bagian yang harus diperhitungkan dalam melakukan kredit investasi. Sangat banyak ya. Jadi Anda sebagai account officer yang ada di divisi penyaluran dana harus betul-betul menganalisis ya, kemudian juga memperhitungkan layak tidaknya si nasabah ini mendapatkan penyaluran dana dalam bentuk kredit investasi. Kemudian yang kedua, di akun perkiraan neraca itu ada yang namanya kredit modal kerja. Nah, untuk kredit modal kerja ini merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usaha yang bersifat jangka pendek. Nah, ini berbeda dengan investasi. Maka tadi saya bilang bahwa perbankan itu sebenarnya senang sekali kepada nasabah-nasabah masyarakat yang mengajukan kredit itu untuk modal usaha, modal kerja ya. Karena mereka berjalan kan, karena dari usaha itu logikanya dia punya pendapatan, punya profit, kemudian profit itulah yang nantinya akan menjadi sumber angsuran kepada kita. Kalau investasi kan tetap juga, investasi juga nanti akan dipadukan dengan usahanya. Nah, ini modal kerja itu selain disenangi dari sisi penggunaannya yang mayoritas untuk usaha dan bisa dipastikan usaha itu akan mendapatkan keuntungan yang menjadi sumber untuk pembayaran, ya walaupun ada usaha juga yang istilahnya di tengah lagu ya dia juga kesulitan ya, bahkan habis modal pinjaman juga. Nah, yang disenangi itu tidak hanya untuk jenis modal kerjanya saja, tetapi dari sisi jangka waktunya ini yang disenangi oleh pihak-pihak manajemen bank. Makanya tadi saya bilang dalam rekapitulasi kredit itu dalam planningnya, planning kredit itu mereka mengalokasikan dananya itu kebanyakan presentasinya di modal kerja, gitu. Karena mereka menyenangi dan mereka kan jangka pendek nih, jadi dalam beberapa tahun saja, beberapa bulan modal yang kita pernah lakukan kepada nasabah itu sudah balik ya. Karena sudah balik, kita bisa memutar kembali kepada nasabah yang sama atau kepada nasabah-nasabah yang melakukan kredit yang baru ya. Jadi ini yang paling banyak disenangi ya, walaupun tadi ya ibaratnya kita dagang sembako ya, kita punya produk terigu, telur, beras, tetapi ada kalanya juga kan yang butuh sembako itu tadi nanyain tentang obat, nanyain tentang aksesoris, kebutuhan pribadi, misalnya minyak rambut, gitu. Sehingga kredit investasi pun tadi tetap harus ada untuk variasi ini ya. Dan pada saat tidak ada kan mereka akan pindah dulu untuk produk tersebut ya.
Jadi selain beli beras, kalau di warung kita dia butuh obat, ternyata tidak, kita hanya spesifik di sembako tadi. Nah, sangat disayangkan kan, selain beli beras dari kita, dia akan mencari ke warung sebelah untuk beli obat. Pada akhirnya yang kita khawatirkan saat beli obat ke warung sebelah, ternyata warung sebelah pun mempromokan sembakonya, sehingga tadi gara-gara yang awal tadi, sehingga pindah juga semua produknya. Yang kita khawatirkan saat kredit investasi yang dia inginkan kepemilikan rumah nggak ada, padahal dia sudah kredit modal kerja di kita bagi. Kemudian untuk investasi dia mencoba ke bank sebelah dan di bank sebelah ada. Nah, pada saat sudah ada, khawatirnya mereka juga memperkenalkan, menawarkan untuk modal kerjanya juga sekalian di bank dia, yang pada akhirnya gara-gara tadi mereka sudah bagus, nasabah modal kerja di bank kita malah pindah semua tuh. Nah, itu juga yang kita khawatirkan, sehingga harus lengkap juga produk yang ada di kita ini, di bank kita, walaupun presentasinya dibatasi gitu ya, yang penting ada seperti itu. Nah, modal kerja itu ya untuk sektor-sektor usaha ya. Nah, sektor usahanya ya beragam. Nah, kemudian ada kredit perdagangan. Kredit ini juga merupakan kredit yang diminati oleh pihak perbankan. Ya. Jadi perdagangan kredit yang diberikan kepada para pedagang baik agen maupun pengecer. Nah, makanya di pasar pasar itu tuh ada jongko-jongko yang memang suka di brand sama sesuatu apa suatu bank ya, misalkan Danamon SP, kemudian BRI Mikro misalkan ya. Nah, itu artinya apa? Berarti usaha-usaha perdagangan mereka itu sudah mendapatkan fasilitas pembiayaan oleh dia, semacam apa ya, serangan untuk lawan, untuk kompetitor, bahwa kios ini sudah menjadi mitra kami. Nah, gitu. Jadi si yang sudah mendapatkan fasilitas kredit di perdagangan tadi itu dikasih ini kan, apa tuh, label ya, kayak pamflet kayak gitu, bahwa ini usaha kios Kang Ukus misalkan, BRI Mikro. Nah, artinya kan bank lain untuk datang itu agak segan juga, itu sudah bermitra, walaupun ya sah-sah saja kan, saling apa ya, saling take over ya, di pertengahan kan bisa saja pas kita masuk dari bank kompetitor dia juga berpindah, bisa saja gitu. Walaupun kadang segan juga ya, karena satu loss itu sudah mereka sudah dimitra semua, bahkan sudah di branding seolah-olah kalau mau ngomong mah tong nawarkan ke mitra saya, ini mitra saya, seperti itu ya. Walaupun dalam pelaksanaannya ya sah-sah saja, karena kan persaingan sempurna. Jadi tidak harus selalu kita segan juga ya. Kita berikan apa yang kelebihan dari produk di bank kita, sehingga pada saat kita punya kelebihan dan kekurangannya sangat sedikit, maka kan yang punya hak untuk pun pindah menentukan itu adalah nasabahnya, masyarakat. Jadi tidak mentang-mentang sudah ada brand itu, kemudian kompetitor tidak bisa melakukan apapun, ya sah-sah saja silakan. Yang penting bersaing sempurna, artinya tidak menjelek-jelekan kompetitor lain dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Artinya kalaupun mau promo ya sportif aja. Ini kelebihan kami, ini kelebihan-kelebihan dari sisi produk, dari sisi pricing. Sehingga mereka pun bisa berpikir, dan beralihnya kepada kita bukan berarti kita menjelekan kompetitor, tetapi karena kita punya kelebihan dan keunggulan, sehingga mereka bisa menentukan sendiri. Dan kita pun tidak menyuruh-nyuruh, ayo pindah ke saya, tidak. Biarin mereka berpikir sendiri, dan dengan sendirinya mereka akan berpindah. Pada saat sudah berpindah kepada kita, layani dengan baik, kalaupun mau nolak, tutur kata yang baik, gitu. Sehingga mereka nyaman, dan pada saat sudah nyaman dengan kita, dengan layanan kita, maka mereka akan melakukan semacam promosi dari mulutnya mereka kepada teman, saudara, dan relasi mereka yang ada. Oh, jadi mereka akan mempromokan, ke sana aja. Saya juga pindah, alhamdulillah nyaman. Bisa seperti itu. Itu keberhasilan dari marketing ya, baik marketing funding maupun marketing lending, ini kreditnya.
Baik, selanjutnya setelah kredit perdagangan ada kredit konsumtif. Nah, jelas ya, bisa kelihatan dari namanya juga kalau kredit konsumtif ini kredit yang digunakan untuk konsumsi atau dipakai untuk keperluan pribadi, misalkan beli HP ya. Jadi kredit untuk pembelian HP, kredit untuk pembelian laptop, kredit untuk renovasi rumah, misalkan ya itu lebih ke konsumtif ya, atau kredit misalkan kepemilikan alat-alat elektronik rumah tangga, televisi dan lain sebagainya ya, itu kulkas dan lain sebagainya itu masuk kategori kredit konsumtif. Tergantung ya pemahaman dan batasan-batasan yang disebut kredit konsumtif itu ada standar BI mana yang termasuk kategori konsumtif. Ada juga yang mengejawantahkan versi banknya itu sendiri. Wah ini mah walaupun untuk pembelian kulkas karena kulkasnya disimpan di warung misalkan untuk usaha ya maka tidak termasuk konsumtif tapi masuk dalam modal kerja atau perdagangan maka itu karena pada saat aplikasi itu diajukan kemudian disurvei oleh account officer ya atau BRI menyebutnya mantri maka di situ ada yang namanya tim atau komite kredit ya atau komite pembiayaan kalau di syariah ya. Kalau di konvensional ini ada komite kredit dan komite kredit itu yang mendapatkan masukan hasil surveyor berdasarkan data-data normatif, administratif maupun hasil survei di lapangan. Sehingga komite teman-temannya yang senior yang menjadi koordinator komite nanti akan memberikan gambaran baiknya masuknya ke kredit yang mana, termasuk juga besaran plafon yang nanti akan diberikan itu juga dibahas di komite kredit tadi ya gitu. Tentu saja atas testimoni hasil presentasi yang diusulkan oleh mantri yang melakukan proses atau account officer ya, tepatnya si account officer. Kalau istilah mantri itu sebenarnya account officer juga, cuma mereka menjadi karakteristik di beberapa organisasi atau perusahaan itu mereka menyebutnya dengan bahasa-bahasa tertentu. Ya sah-sah saja ya. Dulu kan account officer sebelum BRI menyebut mantri, kita dengar mantri itu kayak mantri suntik ya, mantri kesehatan gitu. Tapi ternyata mereka menyebut mantri itu sebagai seorang account officer gitu, atau marketing funding maupun marketing lending gitu ya. Ya sah-sah saja silakan karena itu hanya penamaan di beberapa instansi. Di Bank BJB tidak menyebut sebagai mantri kan tetap saja open officer gitu atau surveyor gitu. Seperti itulah. Jadi apapun namanya tetap substansinya nama yang sama sebenarnya surveyor juga atau open officernya. Kemudian ada kredit produktif. Nah, kalau kredit produktif ini digunakan untuk menghasilkan bisa barang maupun jasa ya kayak misalkan salon ya misalkan atau sekarang ini muncul rame-rame tukang cukur barbershop ya. Nah, misalkan si pengusaha barbershop tadi kan itu di bidang jasa tuh membutuhkan modal untuk peralatan apa itu barbershopnya ya, baik mesin cukur maupun peralatan-peralatan lain seperti misalkan alat untuk cuci rambutnya dan lain sebagainya ya, dan keperluan itu diajukan kepada bank, mungkin account officer maupun apa itu komite kredit akan memasukkan itu sebagai karakteristik dari sebuah kredit produktif ya, seperti itu. Karena kalau ke kredit perdagangan rasanya kurang kena, ke konsumtif juga kurang kena, yang agak kemungkinan kena adalah kredit produktif atau kredit modal kerja. Tapi kalau modal kerja itu lebih kepada pembiayaan untuk operasional. Tapi kan kalau produktif boleh digunakan untuk aktiva tetap yang ada di usaha tadi. Kalau modal kerja itu, jadi dianya itu sudah punya aktivitas tetap, artinya etalase dan semuanya itu sudah dimiliki. Cuma untuk operasional, belanja operasional rutin, dia belum ada, makanya dia mengajukan. Nah, itu termasuk kategori modal kerja. Tapi kalau untuk produktif, tidak hanya untuk modal kerja operasional. Jadi pembelian aktivitas tetap kayak tadi mesin-mesin, kemudian kursi, kemudian etalase, ya itu termasuk kategori kredit produktif gitu ya. Tadi yang saya ilustrasikan di barbershop
maupun di ruko juga bisa ya, misalkan dia itu butuh modal untuk penambahan etalase, penambahan lemari-lemari sebagai showroom dari produk-produk yang akan dipajang gitu ya, itu masuk dalam kategori produk produktif. Tapi selebihnya masing-masing perbankan melalui ADART, SOP, dan peraturan-peraturan yang dimiliki memang mendeskripsikan produk-produk ini agak sedikit ada yang berbeda ya, sah-sah saja mangga, yang penting tidak terlalu substansial perbedaannya gitu. Mungkin mereka menginginkan ke modal kerja aja atau ke produktif aja atau bahkan ke perdagangan ya, silahkan saja ya. Karena informasi rekapitulasi ini sebetulnya penting untuk merekap gitu, merekap bahkan nanti menganalisis. Dan kan kelihatan nanti dari laba rugi bahwa di neraca kita banyak membiayai kepada kredit investasi, kredit modal kerja, ternyata persentase pemberian kredit investasi dan modal kerja itu gedean modal kerja. Tapi dianalisis berdasarkan laba rugi, ternyata malah pendapatan dari sektor kredit investasi yang besar dari modal kerja yang kecil misalkan. Walaupun tadi saya menyebut bahwa mereka banyak senang di modal kerja karena risikonya lebih kecil. Tapi ternyata setelah dianalisis realnya antara neraca dan laba rugi, pembiayaan ke kredit investasi itu lebih sedikit ketimbang modal kerja. Tapi dalam keuntungannya laba rugi malah keuntungan dari kredit investasi yang lebih besar ketimbang modal kerja. Ya bisa saja setelah dianalisis ternyata modal kerja banyak yang terjadi kesulitan-kesulitan akibat COVID dan lain sebagainya sehingga banyak yang macet misalkan. Nah, jika analisis seperti itu, ya berarti kan decision maker-nya, pengambilan keputusannya paling tidak begini. Oh, berarti untuk bulan depan perencanaan kredit kita alihkan yang semula banyak di modal kerja, produktif, perdagangan, sekarang beralih banyakin investasi. Yang bisa seperti itu. Karena tidak ada yang mustahil, walaupun kalau kredit investasi kan rata-rata itu pegawai ya yang punya pekerjaan tetap gitu ya. Nah, mungkin saja realnya ada terjadi ilustrasi seperti yang tadi saya katakan. Walaupun hanya sedikit kemungkinan terjadi seperti itu. Karena memang walaupun modal kerja itu terjadi agak hambatan kesulitan, kenyataannya tetap bisa lebih besar keuntungannya. Bukan karena keuntungannya lebih besar dari sisi profitnya saja, tapi memang volume pemberian kreditnya memang besaran ke modal kerja, perdagangan, dan produktif gitu, seperti itu. Tapi di sisi lain tidak menutup kemungkinan bahwa walaupun alokasi untuk pembiayaan kredit investasi lebih kecil daripada modal kerja produktif dan perdagangan, tapi pendapatan, makanya nanti silahkan Anda analisis ya antara neraca dan laba rugi bank tersebut. Jika dalam laba ruginya malah gedean keuntungan dari kredit investasi, maka kalau begitu maka di benak Anda ya udah di bulan depan mendingan kita lakukan perencanaan kredit alokasi investasi lebih banyak ketimbang alokasi modal kerja karena berisiko besar di saat kondisi seperti ini. Walaupun sejatinya jangka pendek risikonya lebih kecil, tapi dalam kondisi seperti ini ternyata risikonya lebih besar mengingat kondisi yang tidak menentu. Nah, bisa saja seperti itu kan salah satu hasil analisis yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan berikutnya. Itu kredit produktif ya. Kemudian kita di sini sudah jelas ya, ini ada tujuan kredit. Apa tujuan kredit? Yang jelas ya, yang pertama adalah mencari keuntungan karena usaha inti dari lembaga keuangan yang namanya bank itu ya mencari keuntungannya dari kredit. Sehingga jika kita melakukan lending dana pada masyarakat dalam bentuk produk-produk tadi ya, kredit investasi, modal kerja, perdagangan, investasi, konsumtif, produktif, itu ya jelas untuk mencari keuntungan. Nah, hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga ya, yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan dari biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah, baik administrasi simpanan tadi yang ada setiap bulan itu ada potongan biaya administrasi maupun
biaya administrasi kredit yang dilakukan saat melakukan kontrak kredit. Nah, itu ada biaya administrasinya, termasuk provisi, notaris, dan lain sebagainya. Dan itu menjadi sebuah keuntungan dari adanya kredit. Maka semakin banyak alokasi kredit setiap bulannya, maka besar kemungkinan pendapatan dari biaya administrasi juga akan semakin besar. Jika bulan ini tidak melakukan alokasi kredit, maka pendapatan dari biaya administrasi tidak akan didapat. Kalau pendapatan bunga mungkin masih ada, karena kan sebelum bulan ini kita tidak melempar kredit, kan sebelum-sebelumnya sudah ada kredit yang berjalan, maka kalau dari bunga tetap ada. Dan lumayan penambah-nambah dari pendapatan bunga kredit itu kan yang besar itu ya tadi dari biaya administrasi. Makanya setiap bulan itu mereka tetap merencanakan penyaluran kredit, karena selain menanam untuk bulan depan dari bunganya, bulan-bulan berikutnya ya pendapatan administrasinya yang bisa diakui sebagai laba bulan ini juga cukup menggiurkan. Dan kalau tidak melaksanakan pelemparan kredit bulan ini, maka pendapatan biaya administrasi yang mereka andalkan besar untuk menutup biaya-biaya itu juga akan hilang, tidak ada, tidak diperoleh, gitu, seperti itu. Ya walaupun memang pada saat mau perencanaan kredit itu membutuhkan sumber dana. Sumber dana alokasinya yang pertama dari dana cash flow angsuran yang masuk, itu juga menjadi sumber dana perencanaan kredit bulan berikutnya. Kemudian yang kedua dari hasil penghimpunan dana dari masyarakat, tadi yang disebut dengan funding dana, baik itu simpanan, giro, deposito. Walaupun mesti hati-hati ya untuk funding dana masyarakat dari simpanan, kita jangan menggunakan terlalu ceroboh, terlalu gegabah menggunakan kepada kredit yang sifatnya tidak seimbang dengan hasil funding. Kemudian sumber dananya juga dari untuk membiayai kredit itu dari para pemegang saham ya, gitu, yang setor, kemudian dari cadangan-cadangan dan yang lainnya. Maka rencana pelemparan kredit itu menjadi sia-sia saja, walaupun rencana penyaluran kredit bulan Maret misalkan 10-100 miliar, tapi sumber dananya tidak ada, karena mungkin ada pemandegan dari angsuran kredit, sehingga dana yang masuk itu tertahan, ada yang macet. Kemudian hasil funding marketing kepada para penyimpan juga terhambat, bahkan bukannya banyak yang nyimpan, yang ada saja banyak yang ngambil, itu juga berisiko untuk tidak terjadi pelemparan kredit. Bahkan dengan sangat terpaksa kita akan memberikan informasi kepada nasabah kredit yang akan melakukan penjadwalan untuk mempending. Pasti kita itu resikonya dicaci, dimaki, kemudian diomongin ya gitu. Kemudian resiko terakhir juga bisa pindah dia ke bank lain karena sumber dana untuk pencairan kredit kita kurang ada, belum ada ya, seperti itu. Dan tujuan kredit kedua ini membantu usaha nasabah. Ya memang akan beberapa nasabah kalau dia modal kerja, produktif dan yang lainnya itu kan butuh modal ya. Dan kita sebagai bank itu membantu usaha nasabah untuk jalannya usaha mereka, baik untuk mengawali usaha maupun pengembangan usaha. Ataupun investasi ya, yang mau investasi, yang tadi mau rumah maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu maka pihak nasabah, debitur atau masyarakat kredit ya yang melakukan kredit akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Ini ya yang kedua. Yang ketiga membantu pemerintah juga, karena kesejahteraan masyarakat semua yang ada di negara ini kan sebenarnya tanggung jawab negara. Ya, makanya negara, pemerintah merasa dibantu dengan program ini. Oleh karena itu, karena pemerintah juga mengizinkan operasional bank, kemudian di wilayah tertentu, karena ini dalam rangka emang program pemerintah juga, sehingga semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit yang berarti adanya peningkatan pembangunan berbagai sektor. Karena pada saat ekonomi bergeliat, ya pemerintah juga merasa diuntungkan ya, pajak bisa berjalan dengan lancar karena masyarakat punya pendapatan, ekonomi berjalan dengan baik, sehingga mereka pun
berterima kasih, emang pemerintah mengizinkan perbankan itu untuk tujuan itu ya, membantu pemerintah. Sehingga kredit ini juga paling tidak memiliki 3 tujuan. Dan jelas masih banyak lagi keuntungan-keuntungan dari sisi pemberian kredit yang lainnya ya. Nah, untuk fungsi yang ketiga, jasa, saya kira mudah-mudahan akan kita sampaikan pada kesempatan minggu depan ya. Dan pada ini kita pencapaian pada pokok kegiatan bank yang kedua ya, yaitu penyaluran dana ya, kredit ya. Walaupun nanti manajemen lending akan kita bahas kembali pada bab berikutnya, khusus tentang manajemen funding. Kalau kita saat ini masih di kegiatan bank ya, yang minggu kemarin adalah penghimpunan dana, funding dana melalui berbagai simpanan yang ditawarkan kepada masyarakat, ada deposito maupun giro. Kemudian juga hari ini ada di kegiatan lending ya, penyaluran dana kepada masyarakat melalui produk-produk kredit dengan berbagai karakteristik kredit yang tadi, dengan segala fasilitas manfaat dan kekurangannya seperti itu. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi reguler maupun kelas karyawan, saya kira pada pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan apa yang disampaikan bisa diterima dengan baik dan bisa memahami, kemudian bahkan bisa mengimplementasikannya. Dan mohon maaf, pasti dalam penyampaian penerangan banyak sekali kesalahan, kekurangan, dan kehilapan. Kalau ada benar itu sudah jelas datang dari Allah, kalaupun salah sudah barang tentu karena kebodohan dan kehilapan dosen sebagai manusia biasa. Akhir kata kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.